Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati amma ba'd. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan memulai kembali pelajaran hadis Arba'in An-Nawawi. Namun sebelumnya, agar kita lebih bersemangat, agar kita lebih termotivasi dalam menghafalkan hadis ini, insya Allah kita akan membedah buku dari karya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz yang berjudul Menuntut Ilmu, Jalan Menuju Surga, yang terdapat di bab 4 tentang kiat-kiat menghafal Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa menuntut ilmu memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Ia harus memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Ia tidak boleh tergesa-gesa, bahkan ia harus bersabar dan mengetahui kadar kemampuan dirinya. Para ulama kita tidak pernah melewati dan menyimpang dari tahapan menuntut ilmu. Karena bertahap dalam menuntut ilmu adalah jalan selamat untuk memperoleh ilmu. Bertahap dalam menuntut ilmu ini berdasarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila." Dan Al-Quran kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan dan kami menurunkannya secara bertahap. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qala allazina kafaru laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila." Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur, perlahan dan benar. Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Banyak manusia yang tercegah dari tujuannya dalam menuntut ilmu karena meninggalkan usul, landasan pokok. Yang dimaksud usul adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Seorang penuntut ilmu hendaklah memprioritaskan dirinya untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah yang dinasihatkan oleh para ulama salaf kepada orang yang hendak menimba ilmu dari mereka. Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad ibnu Abdil Bar yang wafat tahun 463 Hijriyah rahimahullah mengatakan, menuntut ilmu memiliki tingkatan dan tahapan yang tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggarnya secara keseluruhan, maka ia telah melanggar jalan para ulama salaf. Siapa yang melanggar jalan mereka dengan sengaja, maka ia telah tersesat. Dan siapa yang melanggarnya lantaran ijtihadnya, maka ia telah tergelincir. Awal dari ilmu adalah menghafalkan kitabullah dan memahaminya. Segala apa yang dapat membantu untuk memahaminya, maka wajib untuk mempelajarinya. Aku tidak mengatakan bahwa menghafal seluruh Al-Quran adalah fardu, tetapi aku katakan bahwa hal itu adalah wajib, sunnah yang mendekati wajib, dan keharusan bagi siapa saja yang ingin menjadi seorang yang alim, bukan fardu. Al-Quran adalah pokok dari ilmu.
Siapa yang menghafalkannya sebelum usia baligh, kemudian meluangkan waktunya untuk mempelajari apa yang dapat membantunya dalam memahaminya berupa bahasa Arab, maka hal itu adalah penolong terbesar untuk mencapai tujuan dalam memahami Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian melihat kepada sunnah-sunnah yang masyhur yang telah tetap dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengannya seorang penuntut ilmu sampai kepada maksud Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kitabnya. Dan sunnah itu membukakan hukum-hukum Al-Quran baginya. Barang siapa mencari sunnah-sunnah Nabi, hendaklah ia prioritaskan pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam yang thiqah dan banyak hafalannya, hufaz. Maka wahai saudaraku, engkau harus menghafal usul dan mencari bantuan dengannya. Imam Ibnu Jama'ah yang wafat tahun 733 Hijriah rahimahullah berkata, hendaklah penuntut ilmu memulai dengan Kitabullahil Aziz, menghafalkannya dengan mutqin, betul-betul matang, bersungguh-sungguh memahami tafsirnya dan semua ilmunya, ilmu Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pokok ilmu, induknya, dan yang paling penting. Jadi, target utama penuntut ilmu adalah menghafal kitabullah dan sunnah Nabi yang sahih. Setelah itu, hendaklah ia menghafalkan kitab-kitab matan, baik dalam bidang akidah, fikih, hadis, nahwu, maupun faraid. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, yang paling penting bagi seorang dalam menuntut ilmu adalah mempelajari tafsir kalamullah, karena kalamullah seluruhnya adalah ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami turunkan Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Muslim. Quran Surat An-Nahl ayat 89. Dahulu para sahabat tidak pernah melewati 10 ayat sampai mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya berupa ilmu dan amal, sehingga mereka mempelajari Al-Quran, ilmu, dan amal sekaligus. Menurut saya inilah yang paling penting. Maka hendaklah para remaja, terutama anak-anak, memulainya dengan menghafalkan Al-Quran. Bersamaan dengan itu, hendaklah penuntut ilmu mencurahkan perhatiannya terhadap as-sunnah, karena merupakan landasan syariat yang tidak dapat dipisahkan selamanya. Al-Quran dan As-Sunnah keduanya merupakan wahyu, dan apa yang telah tetap dalam As-Sunnah sama saja dengan apa yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Dan juga karena Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah As-Sunnah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum engkau ketahui, karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu sangat besar. Quran Surat An-Nisa ayat 113.